Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hubbul jahiliyah yaqul wa man ahsan minallah hukma liqaumin yuqinun. Syarahul hadis. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Adik-adik rahimahullah, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini suasananya baru ya, di posisi menghadap ke selatan ini lebih nyaman ini kayaknya. Mubalanya tampil di atas gitu ya. Ibu-ibu kebetulan malam Jumat ketika itu al-atas, kalau sini malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon Al-Hadid bikin pengajian karena Al-Hadid Islam. Kalau orang yang tidak Islam, malam Jumat Kliwon itu bukan malam mulia, tapi malamnya setan. Maka setan itu keluarnya pasti malam Jumat, khususnya malam Jumat Kliwon. Ya, tapi aku lihat ini tadi setan nggak ada ya. Karena sekarang rupa-rupanya setan keluarnya ganti, Bu. Nggak malam Jumat, tapi malam Minggu. Sekian gitu. Kenapa? Sebetulnya cerita malam Jumat itu gitu, malam setan itu jahiliyah ya Bu ya. Jadi orang bodoh jahiliyah itu, orang terbelakang pikirannya selalu menjadikan hal-hal yang baik dalam Islam jelek Bu. Ya misalnya bulan juga begitu. Bulan baik itu adalah Arba'atul Hurum, 4 bulan suci ya. Itu disebut oleh Allah, inna iddata syuhur indallah inna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Itu jadi apa itu 4 bulan suci? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, dari 4 bulan suci itu yang disebut bulan suci itu Muharram ya, surah kata orang Jawa. Bahkan Muharram itu oleh ulama disebut sebagai Syahrullah, itu adalah bulannya Allah. Bulannya Allah itu bulan Muharram ya, bulan suci. Tapi oleh orang kita ini dirubah menjadi bulannya setan, bukan Syahrullah tapi Syahrus setan. Setannya Nyiroh Kidul ya, sehingga Nyiroh Kidul itu marah kalau mantu bulan Suro ya. Mulai sasi Suro orang yang sing mantu, orang rumah ado-ado ya, orang gawe omah, karena itu bulan setan. Bayangkan Bu, bulannya Allah disebut bulan setan, betul nggak? Harinya Allah disebut harinya setan. Orang setan itu seperti itu ya. Termasuk rumah Allah, Baitullah. Baitullah itu dibangun Nabi Ibrahim untuk memuja Allah. Tapi setelah Nabi Ibrahim meninggal, di waktu Nabi Muhammad SAW terakhir, Baitullah menjadi Baitul Setan, rumahnya setan, yaitu di situ banyak berhala. Betul nggak? Sudah banyak berhala. Terus orangnya masih tawaf, tapi tawafnya bukan kepada Allah, kepada berhala yang ada di dalam Ka'bah. Plus yang tawaf telanjang, coba. Jadi undur-undur lebih, masya Allah ya. Itu kalau laki itu tawafnya siang, kalau perempuan tawafnya malam. Katanya itu supaya orang itu tahu kalau kita itu bikin dosa, berjudi, maksiat,
ya minum-minuman itu kan pakai baju, masa baju yang dipakai maksiat dipakai untuk ibadah, maka kalau ibadah itu sebaiknya telanjang. Nah itulah akhirnya mereka telanjang. Jadi ini setan bu, ya setan itu paling senang kalau lihat orang telanjang. Maka dulu Nabi Adam itu di surga sama Hawa itu ditelanjangi sama setan, betul kan? Ya karena dia mengikuti perintah setan Allah, tidak diikuti perintah setan yang diikuti, akhirnya dia terbuka auratnya. Jadi terbukanya aurat itu keinginan setan, begitulah. Maka Nabi SAW melarang orang untuk tawaf telanjang dan berhala di dalam Ka'bah dihancurkan. Dikembalikanlah Ka'bah sebagai Baitullah, bukan Baitul Syaitan. Nah kita harus berusaha seperti Al-Hadid, jadikanlah malam Jumat adalah malamnya Allah, betul ya? Bukan malamnya setan. Nah begitu. Jadi karena setan itu senang kalau malam Jumat itu jelek, senang kalau surah itu jelek, senang kalau rumah Allah itu jelek, dan juga senang kalau orang wanita itu jelek pada telanjang. Nah ini ibu-ibu, ini baru viral ini BPIP itu ada pembinaan ideologi Pancasila, itu membawahi Paskibraka Nasional, pengibar bendera di istana, itu yang pimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Tapi ternyata juga kejam perempuan-perempuan yang jadi pengibar bendera itu ada 18 orang yang berjilbab disuruh telanjang, ya dalam arti melepas jilbabnya, ya sehingga mereka tertekan karena kalau sudah sampai di situ di karantina dipaksa tanda tangan untuk melepas jilbabnya, padahal mereka sejak kecil SD sudah jilbaban. Maka ketika fotonya itu viral, orang tuanya kaget. Ya, sekolahnya kaget, teman-temannya kaget, semua kaget. Bahkan yang dari Aceh itu marah itu bupatinya, dan terus juga dari tempat-tempat yang lain. Kok bisa dalam tanda petik mereka ditelanjangi? Siapa yang melakukan? Ternyata ketuanya itu BPIP, itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang sekarang berubah menjadi Badan Perusak Ideologi Pancasila, gitu ya, bukan pembina, perusak ideologi Pancasila. Karena orang pakai jilbab itu bukan seperti orang pakai bros, ya, pakai cekik, bukan. Itu pakaian apa? Agama, pakaian perintah agama, ya, itu bukan aksesoris. Dan itu melanggar Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang diatur di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29, di mana manusia Indonesia berhak untuk beragama dan melaksanakan syariat agamanya. Jadi ini menghalang-halangi orang untuk melaksanakan syariat agamanya, dan juga melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam Komnas HAM tahun 2002. Jadi banyak sekali pelanggarannya itu. Nah gitu. Nah ibu-ibu, ketika orang sudah melakukan pelanggaran harus ada hukuman. Ya, kalau kita ini salah kepada Allah, itu tobat selesai. Innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kita salah kepada manusia, itu harus ada konsekuensinya. Meskipun tidak sengaja, apalagi ini disengaja. Bisa saya ngalamun, tidak sengaja saya tabrak motor depan saya, depan saya, lupa saya kok ditabrak, maaf saya ngalamun. Apa selesai? Belum, betul nggak? Karena ini ada hak manusia yang harus diselesaikan. Pak, tapi lampu saya pecah, gimana Pak Habib? Ya saya harus ditukar, betul nggak? Nah, karena itu hak manusia harus ditukar, Bu. Kalau maafnya ya, maaf ya Mas, aku ngalamun, ya nggak apa-apa, tapi lampu saya dijualin, kan gitu toh, Bu. Itu begitu. Jadi hak manusia harus ditegakkan. Nah, ketika misalnya ada prawedding dulu di Gunung Bromo, supaya cantik, supaya indah, fotonya pakai kembang api, betul nggak? Nah, ternyata kembang apinya apinya membakar rokok, ya kan? Itu sengaja nggak dia membakarnya? Tidak, tapi terjadilah kebakaran Gunung Bromo itu. Dihukum nggak dia? Dihukum.
dihukum karena itu menyangkut hak manusia. Jadi meskipun tidak sengaja tetap dihukum. Nah itulah ibu-ibu, maka BPIP ini harus dihukum karena dia sengaja dalam tanda petik menelanjangi gadis-gadis muslimat, disuruh membuka jilbabnya, meninggalkan keyakinannya demi keseragaman yang dipaksakan. Nah inilah maka di Solo ini saya lihat beberapa pengacara menuntut presiden dan ketua BPIP itu Yudi Wahyudi supaya bertanggung jawab terhadap kejadian ini karena sudah terjadi. Ya, waktu pengukuhan paskibraka mereka difoto dan foto itu sudah viral bagaimana mereka membuka auratnya yang selama ini mereka tutup begitu. Meskipun pengibaran benderanya masih besok, tapi kemarin sudah viral itu dan BPIP minta maaf mengakui kalau dia yang salah. Maka saya berharap pada itu yang Wahyudi ketuanya BP itu profesor doktor, tapi kok aneh gitu, profesor kok nggak ngerti kalau itu melanggar Pancasila, melanggar hak asasi manusia, itu melecehkan agama, itu termasuk dalam tanda petik pemerkosaan terhadap anak-anak dalam berkeyakinan dengan agamanya. Bila ibu-ibu benar Rocky Gerung, banyak orang sekolah itu sarjana tapi sebetulnya dia masih makhluk. Ya, jadi itu hanya menunjukkan dia pernah sekolah, belum tentu dia pandai. Kalau dia pandai, nggak mungkin dia melakukan itu. Ya, nggak mungkin. Jadi oleh karena itu orang pandai tidak akan melakukan perbuatan bodoh seperti itu. Nah inilah maka ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam kehidupan ini kita penting untuk belajar yang baik dan benar. Ya, maka saya juga sarankan kepada presiden, siapapun presidennya, bisa Jokowi, bisa Prabowo atau siapa ya, supaya orang kalau mau jadi BPIP, mau DPR, MPR itu harus ikut Lemhanas supaya dia ngerti bagaimana melaksanakan Pancasila itu dengan baik. Ya, Lemhanas itu lembaga ketahanan nasional. Nah gitu, alhamdulillah saya pernah ikut soalnya. Jadi ketika kita di Lemhanas kita tahu bahwa Pancasila itu adalah produk daripada orang Indonesia yang mereka religius, sehingga ketuhanan yang Maha Esa menjadi pasal yang pertama, dan itu menjiwai kemanusiaan, persatuan, yang kerakyatan dan keadilan, itu semua harus dari sana, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ibu-ibu, di dalam kehidupan ini pertama itu agama dulu, gitu loh. Nanti kita berumah tangga itu dasarnya agama, bertetangga dasarnya agama, bernegara dasarnya agama, bekerja ekonomi dasarnya agama. Ketika agama itu hilang, kita jadi liar. Ya, akhirnya rusak kehidupan ini. Nah, rusaknya kehidupan ini karena dasar agama dikesampingkan. Coba kalau kita berekonomi nggak pakai agama, nggak ada yang jujur, ya toh, menipu, kurangi timbangan, ya toh, kualitasnya disudok, kemudian dikorupsi, di-markup harganya, karena nggak pakai agama, betul kan? Orang kepingin seks, just ngawur, pokoknya seperti podo, seperti kan begitu bu, karena nggak pakai agama. Tapi kalau pakai agama, kita harus nikah. Kalau tidak nikah itu dosa. Kalau nggak ada agama ya sama udah. Nah begitu. Kalau nggak pakai agama ya gitu tadi. Rasa nganggu jilbab-jilbaban seperti kodok. Dan kodok-kodok harus dipakai jilbab kabeh. Apa mau itu yang Kristen, yang Hindu kok bujukus pakai jilbab? Kan nggak mau. Dan kalau nggak mau, kenapa yang Islam suruh kodok yang Kristen, kodok yang Hindu? Kan aneh kan bu? Ya biarlah yang Kristen-Kristen, yang Hindu-Hindu, yang Islam. Mestinya kan begitu. Bahasa kita lakum dinukum wali'adi gitu. Kok diseragamkan Kristen kabeh, ya diseragamkan Islam kabeh. Nah nggak bisa. Justru itu melanggar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keragaman tapi bersatu, bukan bersatu dalam keseragaman. Gitu, ya kan? Bersatu dalam keragaman, bukan bersatu dalam keseragaman. Gitu. Kayak ibu PKK sedikit seragam gitu ya. Gitu ya.
Kalau seragamnya itu hanya coraknya nggak apa-apa, tapi kalau modelnya diseragamkan ya aneh nggak Bu? Nah, kalau coraknya model nggak apa-apa, tapi kalau model kan terserah kita, betul nggak? Nah, oleh karena itulah maka kita lihat penting kita itu belajar yang gitu. Saya kurang yakin tuh Mas Yudi, Profesor Yudi Wahyudi itu Islam. Kalau dengar nama Wahyudi itu mestinya Islam. Nah, kenapa kok dia bisa sebodoh itu? Nah inilah karena nggak belajar, nggak tahu dia yang dipelajari apa kok sampai profesor itu ya. Yang dipelajari apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini sebuah kebodohan yang konyol. Mestinya seperti ini 20 tahun yang lalu tidak terjadi. Mungkin 40 tahun yang lalu gitu. Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kok masih ada orang kok sekolonial itu gitu. Apakah dia itu didikan Belanda terus semaput 40 tahun ini baru tahun lagi gitu ya. Sehingga dia pikir ini masih zaman Belanda gitu ya. Ya gitu. Jadi ini orang nggak pernah hidup di zaman modern barangkali. Sehingga pikirannya masih pikiran kolonial gitu. Dia pikir ini masih tahun 45 gitu. Nah inilah maka kita prihatin ya bahwa hari ini bisa terjadi di zaman seperti ini dan di negara Indonesia. Ini luar biasa yang sangat mengejutkan ya. Dan ini mestinya yang protes bukan hanya orang Islam, yang Kristen juga harus protes ya kan? Kalau hari ini yang dalam tanda petik dikerjain adalah anak-anak Islam, bisa jadi besok yang dikerjain anak-anak Kristen, betul gak? Yang dikerjain anak-anak Hindu. Harusnya di protes kita bersama, bukan hanya orang Islam yang protes, betul gak? Nah jadi ini masalah kemanusiaan. Bagaimana manusia dihidup sama seperti misalnya Palestina dihancurkan oleh Israel. Itu yang protes bukan hanya orang Islam, yang hanya di Amerika juga protes, di Eropa juga protes, betul nggak? Sehingga terjadi protes di seluruh dunia. Kalau Israel hari ini di Palestina, kalau dibiarkan, tidak menutup kemungkinan besok kapan Israel akan melakukan itu di Indonesia, betul nggak? Dia akan melakukan itu di Arab Saudi. Dia akan melakukan itu di Yordania, dia akan melakukan itu di mana pun dia suka. Nah, ini kejahatan itu kalau dibiarkan akan merajalela. Maka itu harus menjadi musuh bersama. Gitu. Maka PPIP harus menjadi musuh bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana itu dihentikan? Caranya menghentikan ya dihukum. Hukuman yang paling sederhana adalah satu, meminta maaf. Yang kedua, semua anggota PPIP dipecat, diganti orang yang paham Pancasila, bukan orang yang nggak pernah ngerti Pancasila. Karena bagaimana lembaga yang disebut sebagai pembina ideologi Pancasila tapi nggak pernah paham Pancasila, kalau dia masih di situ kan aneh, betul nggak? Nggak beda dengan masalah MK misalnya. Ketika MK itu memutuskan sesuatu yang di situ ada ponakannya dan diuntungkan, kan gitu ya, maka ketuanya MK kan dipecat, ya kan? Karena di situ ada Mas Gibran yang diuntungkan. Perkara itu hukumnya benar atau salah, tapi yang jelas tidak boleh hakim menghakimi ponakannya sendiri dan menguntungkan, kan begitu. Akhirnya dipecat dengan tidak hormat karena itu dianggap sebuah kesalahan, kan begitu. Nah inilah maka Jokowi sebagai presiden harus tegas dan harus peka. Jangan hanya sibuk ngurusi IKN, kan gitu ya, tapi juga harus mengurusi hal yang seperti ini, karena ini bisa jadi cacat yang sangat buruk di akhir jabatan beliau sebagai presiden. Kalau dia memecat itu PPIP semuanya, bukan hanya ketuanya, karena itu keputusan lembaga, bukan keputusan ketua, maka Jokowi akan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat bahwa beliau tidak tebang pilih di dalam menegakkan keadilan. Karena PPIP yang ngangkat presiden kan, maka presiden harus tanggung jawab terhadap kasus ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini satu contoh ya betapa kita harus memiliki kepekaan bersama bahwa tidak boleh lagi ada lembaga yang memaksa orang untuk melepas jilbab. Zaman dulu kan juga gitu, sekolah-sekolah lebaran lebu SMA negeri kudu lepas jilbab, kan dulu kejadian seperti itu.
ya kan? Itu sudah hilang. Nah, kok sekarang kok kamu ingin jadi pengibar bendera harus lepas jilbab, kok terjadi lagi gitu? Kan aneh gitu. Itu kan mestinya jadul banget ya, zaman dulu banget gitu, zaman kita masih muda gitu ya, bukan zaman sekarang. Nah, inilah yang kita perhatikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, ketika orang merusak itu pasti wanita dulu. Ketika wanitanya rusak, rusaklah bangsa itu. Betul nggak? Nah, maka baik buruknya bangsa bukan tergantung pria, tapi tergantung wanita. Karena apa? Wanita itu adalah taman pendidikan anak yang pertama. Itu wanita. Ketika wanita ini tidak lagi melaksanakan syariat Islam dan dipaksa untuk meninggalkan keislamannya, apa jadinya nanti kalau dia orang tua? Betul kan? Apa jadinya? Dia pasti akan mendidik anaknya dengan cara sekuler, seperti ketua BPIP ini yang bilang itu. Mereka sekuler, bukan orang agama. Dia orang yang tidak ngerti agama, tidak ngerti Pancasila, dan kemudian dengan kekuasaannya dia memaksa, gitu kan, anak-anak yang masih kecil dengan kekuasaannya. Kue ragil ucul jilbabmu, kue itu erek gendera pilih di pojokan kono. Kan dia malu dan bingung, mau telepon orang tua, teleponnya nggak boleh dibuka, kan gitu ya. Mau curhat dia sudah di kotak di dalam karantina, nggak boleh ketemu orang di luar. Mau nggak mau kan dia ikut-ikut. Dan ini kan pemerkosaan namanya, kan begitu ya. Sehingga ketika untung ada yang foto, sehingga foto itu viral, sehingga orang tahu apa yang terjadi dalam asrama yang dikarantina untuk anak-anak paskibraka, sehingga dunia luar tahu. Andai kata itu tahu-tahu muncul pas 17-an sudah di acara yang dipublikkan, itu kan lebih kaget lagi kita. Betul kan? Ini saja kita sudah kaget, apalagi kalau itu terjadi besok misalnya pas pengibaran bendera itu. Nah, oleh karena itulah maka kita hati-hati bahwa ternyata orang yang membenci Islam itu ternyata tidak hanya Israel, di Indonesia saja ada, dan itu adalah BPIP. Betul kan? Itu BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, ternyata membenci Islam dengan syariatnya. Masya Allah, ini luar biasa. Atas nama keseragaman, dan dia mengabaikan Pancasila itu sendiri, mengabaikan hak asasi manusia. Yang dipentingkan bukan hak asasi, bukan Pancasila, tapi seragam. Masya Allah ya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Maka hal seperti ini tidak boleh terjadi di Indonesia, tidak boleh terjadi di Indonesia. Maka ini ibu-ibu, pentingnya kita kalau memilih pemimpin itu yang baik, ya keimanannya yang baik, Islamnya, ya yang memiliki kemampuan untuk bertoleransi di dalam kehidupan. Jangan sembarangan. Ini bisa terjadi nanti di banyak tempat itu. Nah, kita kembali. Kemudian menyangkut kehidupan ibu-ibu, perempuan, ya, wanita, ini harus dilindungi, ya. Jadi kita melindungi anak-anak itu bukan sekedar karena dia anak-anak paskibraka, tapi dia juga adalah wanita muslimah. Itu harus dilindungi, dan itu adalah tugas kita bersama melindungi. Maka kemarin kalau nggak salah dari MUI sudah menganjurkan supaya anak-anak paskibraka pulang saja. Terus asal merek gendera, kue reneng apa-apa nih, tidak menjadikan kamu terhormat, tidak menjadikan kamu mulia, justru kamu tersiksa di situ. Betul nggak? Saya yakin kalau mereka pulang dia menangis pasti. Saya yakin. Betul nggak? Sekarang ibu-ibu, maaf ibu pakai jilbab, kalau ibu dipaksa untuk buka jilbab di tengah pasar, saya kira ibu akan menangis. Betul kan? Iya kan? Karena ibu akan malu sekali bagaimana menampakkan auratnya yang selama ini ibu yakini itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kecuali kalau panjenengan sudah terbiasa mungkin tidak masalah. Tapi yang meyakini, maaf ini keyakinan ya, yang meyakini bahwa jilbab itu adalah bagian daripada kewajiban saya untuk menutup aurat, itu dibuka jilbab orang menangis tuh. Ya kan gitu ya? Dipaksa untuk dibuka, itu kan malu sekali. Kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka kita lihat perbuatan memaksa seperti itu adalah sebuah kejahatan. Ya, dan itu harus dihukum oleh negara. Maka bagus ini para pengacara Indonesia, Solo khususnya dari PK Bintang,
Mas Boyamin dan kawan-kawan itu menuntut Presiden dan BPIP untuk minta maaf dan supaya Presiden tegas menghapus itu pengurus BPIP, diganti dengan orang-orang yang paham tentang Pancasila, diganti oleh orang-orang yang menghormati hak asasi manusia, bukan manusia-manusia bejat yang seperti itu dipertahankan dalam kedudukannya, karena itu bisa merusak negara ke depannya, bisa merusak negara. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak yang terhormat, kita kembali bicara tentang wanita, bahwa sesungguhnya Islam sangat mengagungkan wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Di waktu jahiliyah, ya, wanita dihinakan persis kayak paskibraka gitu ya, dihinakan dengan sehina-hinanya. Bahkan ibu-ibu, saking hinanya, maka wanita itu dianggap makhluk yang lebih buruk daripada setan, sehingga sampai orang berkata, saya tidak tahu mana yang lebih jelek, wanita apa setan, begitu katanya. Oleh karena itulah di zaman jahiliyah, kalau ada orang punya anak perempuan, itu langsung dibunuh, ya, langsung dibunuh, karena menakutkan atau memalukan. Sampai begitunya mereka menghina wanita. Bisa kita lihat dalam surah Al-Quran, surah An-Nahl 58-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha wa dhanna wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qawmi min syu'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala khudin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan lahirnya anak wanita, hitam merahlah wajahnya karena sedih dan murka, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya bahwa anaknya lahir wanita. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung malu dan hina, ataukah lebih baik dia mengubur anaknya wanita ke dalam tanah dalam keadaan hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surah An-Nahl 58-59. Coba. Jadi deh, babaran gitu ya, mungkin deh corong disik kamu dukun bayi gitu ya, terus kemudian dukun bayinya bilang, wedok lagi bingung, manteng aku ya, iki beda iki dideleke aja ngantek konangan wong sak sumot dilagan, kok ya susah ya konangan gitu ya, apa tak pendem wae mati sisa gitu ya, malah aku lagi sinan. Coba begitu pikirannya, betapa jeleknya berita yang diterima kalau anaknya lahir wanita. Maka kalau sekarang masih ada orang, anakmu lahir apa? Wedok mas, ini berarti jahiliyah dia. Ya, ini lahir anakmu apa? Lanang no mangsamu, gitu ya. Nah ini mau jahiliyah ya. Gak boleh begitu, betul gak? Karena wanita dan laki-laki itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh begitu ya. Dan ingat, di dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9 Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Itu coba ya, dosa apa dulu kok pengen dipateni itu. Nah inilah, jadi anak perempuan sempat dicap sebagai hawa kehidupan sampai usia dewasa pun tetap mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif dari orang tua dan dari masyarakat. Itu dulu begitu. Kalau sekarang terulang BPIP ya, diskriminatif terhadap perempuan. Mereka tidak memiliki hak sedikit pun tentang dirinya ya,
Bahkan zaman jahiliyah wanita tidak dapat warisan, ditinggalkan oleh orang tua, maka yang mendapat hanya anak laki-laki. Wanita tidak dapat warisan. Ya. Nah, barulah setelah Islam datang, Allah menghilangkan seluruh bentuk kezaliman terhadap wanita dan mengembalikan wanita kepada posisi yang terhormat dengan sifat wanita yang sebelumnya ditelan oleh nafsu kebodohan masyarakat jahiliyah. Maka dalam Islam disebut dalam surah An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahu ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi di sini Allah tidak membedakan pahalanya orang yang beramal soleh. Laki-laki sholat, wanita sholat, pahalanya sama apa beda? Sama. Laki-laki puasa, wanita puasa, pahalanya sama apa beda? Sama. Laki-laki sedekah, wanita sedekah, pahalanya pun sama. Allah tidak membedakan pahalanya. Paham ya? Kalau ada perbedaan itu menyangkut fungsi-fungsi sosial. Misalnya dalam rumah tangga, laki-laki itu pemimpin, wanita yang dipimpin, itu beda. Tapi dalam fungsi kemasyarakatan, sing mimpin sing lanang. Tapi dalam hal beramal, hal beribadah, itu jas buka ikat belangkon, sama juga sama ya. Ya, maka siapa yang amalnya soleh, baik laki-laki maupun wanita, itu disebut oleh Allah, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku beri dia hidup yang baik. Maka ibu-ibu, bapak, kalau ingin hidup yang baik, sejahtera, orang doyak-doyak pamflet ya bu ya, nah, tidak menjadi deg-degan, tidak rusak rumah tangganya, tidak rusak masyarakatnya, harus jadi orang yang soleh dan solehah, dan itu dilakukan karena iman kita kepada Allah. Itu sehingga orang iman harus soleh. Kalau laki-laki iman harus solehah. Kalau perempuan, ibaratnya iman itu pohon, soleh-solehah itu buahnya. Kalau kita ini sudah soleh-solehah karena kita iman, seperti pohon yang banyak buahnya, betul nggak? Buahnya banyak dan manis. Nah, maka ini ibu ini seperti pohon yang berbuah, yo Islam, yo iman, yo salat, yo pengajian, yo ning masjid, yo maca Al-Qur'an, betul ya? Yo sedekah, yo poso, ya tak Bu? Ya, yo galak karo bojo. Oh enggak, ya itu namanya salehah. Paham ya? Nah, ini seperti. Tapi kalau ada orang itu iman tapi tidak soleh, enggak sholat, enggak taat, tapi banyak maksiat, tahu dari itu seperti pohon tanpa buah, betul enggak? Nah, kita enggak seperti itu. Maka walanazziyannahu ajrahum, ya, dan Allah akan memberikan balasan pada mereka dengan pahalanya biasa yang lebih baik dari amalnya. Jadi kalau kita beramal satu, Allah kasih pahala 10 kali lipat, lebih baik. Ibu sedekah dengan uang 1 juta, Allah balas dengan 10 juta, bahkan bisa sampai 700 kali, 700 juta, bahkan lebih dari itu, terserah Allah. Bi asan, ya, lebih baik.